berikutnya, tips yang berikutnya adalah ajak anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ya, maksudnya begini, misalnya anak pengen menangis misalnya, ya biarkan saja dia menangis. Kemudian apabila dia ketika dia bersedih, dia kan boleh menangis untuk mengekspresikan emosinya seperti itu. Nah, mungkin ketika dia ada sesuatu yang membuat dia bahagia, ya biarkan dia tertawa seperti itu. Jadi biarkan anak mengekspresikan emosinya. Misalnya jangan sampai kita mengatakan bahwa wah anak nggak boleh cengeng, tidak boleh menangis dan sebagainya. Boleh, anak itu boleh menangis dalam kondisi yang sesuai dengan emosinya. Misalnya dia bersedih, ya boleh-boleh saja kan untuk mengekspresikan perasaannya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Kan pada umumnya orang tua mengatakan begini, anak laki-laki nggak boleh menangis. Nah, itu yang mungkin kurang betul ya, karena baik laki-laki maupun perempuan itu boleh mengekspresikan perasaannya atau emosinya. Jadi laki-laki pun juga boleh menangis pada saat yang tertentu, misalnya sedang bersedih. Itu kan biasanya bersedih itu kan ekspresinya menangis. Nah, seperti ketika bahagia kita juga boleh tertawa gitu. Kalah penting bahwa kita harus memberikan contoh. Nah, ketika kita memarahi anak, mungkin anak berbuat salah seperti ini, nah kita juga harus memberikan contoh yang baik untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita memarahi anak kemudian kita melakukannya seperti itu. Nah, itu kurang baik bagi anak. Itu akan mengakibatkan ayah bunda saja melakukan seperti ini, kenapa saya tidak boleh, kan seperti itu. Nah, kemudian selain itu pahami karakter anak. Nah, pahami karakter anak. Karakter anak ini bagaimana cara memahaminya? Untuk memahami karakter anak ini sudah saya share di video sebelumnya. Ini seperti kita harus memahami wataknya anak, kemudian kepribadian anak, karena semua dari anak yang satu dengan anak yang lain itu kan mesti memiliki kepribadian masing-masing. Jadi kita harus memahami kepribadiannya mereka atau karakter mereka atau wataknya mereka, sehingga kita bisa menentukan strategi bagaimana caranya agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita sebagai orang tua jangan melakukan kesalahan yang sama. Misalnya hari ini memarahinya sampai anak mungkin dia sakit hati atau yang membuat mental anak kurang baik. Jadi kita juga jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ketika kita pernah memarahi anak dari kesalahan ini, kita jangan sampai kita mengulangi kesalahan itu lagi. Begitu, kita harus juga tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama.